Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Rahmi. Di sini, saya dan teman saya akan memaparkan materi terkait antagonistic musical configuration. Nah, alasan kami memilih materi ini, seperti yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, kontribusi konfigurasi otot antagonis merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan postural. Nah, apa itu keseimbangan postural? Keseimbangan postural adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan pusat massa dengan batasan stabilitas yang ditentukan oleh dasar penyangga. Keseimbangan postural ini biasanya dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara sistem saraf pusat, sistem sensorik, dan juga sistem muskuloskeletal. Otot antagonis sendiri memiliki peran penting dalam mengontrol dan menstabilkan gerakan yang dihasilkan oleh otot agonis. Nah, biasanya jika kedua otot ini beraktivitas secara bersamaan, itu dikenal dengan sebutan co-contraction. Co-contraction ini merupakan mekanisme kunci dalam menjaga stabilitas artikular dan mengendalikan impedansi mekanis selama aktivitas motorik. Otot antagonis tidak hanya berfungsi sebagai penghambat gerak, tetapi juga sebagai komponen aktif dalam sistem stabilitas pusat tubuh, yang mendukung kemampuan individu untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh yang stabil sangat diperlukan. Seperti contoh, pada individu yang sehat, co-contraction membantu mencapai tekanan homogen pada permukaan sendi. Sedangkan pada individu yang udah lanjut usia atau mengalami cedera, strategi kompensasi melalui co-activation dapat meningkatkan stabilitas sendi. Nah, tujuan dari materi yang akan kami sampaikan ini yang pertama yaitu menjelaskan secara ilmiah peran konfigurasi otot antagonis terhadap stabilitas dan kekakuan postur tubuh manusia. Yang kedua, menganalisis hubungan antara co-contraction otot antagonis dengan perubahan biomekanik tubuh saat mempertahankan postur. Yang ketiga, mengkaji data biopotensial otot antagonis melalui sinyal EMG sebagai indikator kontrol neuromotorik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, kenalkan nama saya Jonathan Gilbert Arie dengan NIM 123430063 dari kelas RB. Di sini saya akan membacakan bagian presentasi saya pada PPT kali ini yaitu peran konfigurasi otot antagonis terhadap stabilitas dan kekakuan postur tubuh manusia dan juga ada hubungan antara co-contraction otot antagonis dengan perubahan biomekanik tubuh saat mempertahankan postur. Nah, di sini ada tiga bagian, yaitu ada stabilitas, kontrol gerak, kekakuan. Yang pertama saya akan bacakan stabilitas. Otot antagonis memberikan tekanan yang berlawanan, mencegah gerakan yang berlebihan dan menjaga stabilitas sendi. Yang kedua ada kontrol gerak. Otot antagonis memberikan kontrol untuk mencegah gerakan yang berlebihan atau tidak terkontrol, serta memungkinkan gerakan yang halus dan presisi. Yang ketiga ada kekakuan. Otot antagonis bekerja untuk menjaga keseimbangan dan mencegah postur tubuh menjadi terlalu longgar atau tidak stabil. Lalu bagian kedua ada hubungan antara co-contraction otot antagonis dengan perubahan biomekanik tubuh saat mempertahankan postur. Co-contraction otot yang lebih besar pada orang lanjut usia sering digambarkan sebagai strategi kompensasi untuk meningkatkan stabilitas postur dengan kekakuan sendi mereka. Sebaliknya, beberapa penelitian telah melaporkan bahwa postur kaku yang disebabkan oleh co-contraction otot yang kuat mengurangi fleksibilitas kontrol postur. Perkenalkan, nama saya Randy Prayoga dengan NIM 123303127 dari kelas RB. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang data biopotensial otot antagonis melalui sinyal AMG sebagai indikator kontrol neuromotorik. Dari sudut pandang neurofisiologis, aktivitas otot antagonis dapat dikaji menggunakan elektromiografi atau EMG. EMG adalah teknik yang berkaitan dengan pencatatan dan analisis sinyal mioelektrik. Teknik pengukuran EMG yang sering digunakan adalah surface electromyograph
atau SEMG, yaitu teknik non-invasif untuk mengukur hasil aktivitas elektrik otot dari proses kontraksi dan realisasi. Nah, di sini ada tiga, yaitu jika dia ke atas disebut dengan biofeedback rehabilitatif, lalu kalau dia mendatar, dia itu bernama kontrol robotik, lalu kalau dia ke bawah yaitu deteksi dini resiko jatuh. Nah, di samping kanan ini adalah contoh dari ilustrasi otot dengan beberapa elektroda yang ditempatkan di permukaannya, menunjukkan titik-titik pengambilan sinyal EMG. Nah, lalu di sampingnya ini ada grafik sinyal EMG dalam domain waktu yang merepresentasikan perubahan amplitudo sinyal listrik otot selama beberapa detik. Lanjut kepada kesimpulannya, yaitu otot antagonis berperan aktif dalam stabilisasi postur tubuh, bukan hanya sebagai penghambat gerak. Aktivitasi simultan otot agonis dan antagonis atau jaw connection penting untuk menjaga stabilitas dan kekakuan postur. Keseimbangan postural dipengaruhi oleh interaksi sistem saraf pusat, sensorik, dan muskuloskeletal yang memungkinkan tubuh mempertahankan posisi stabil. Jaw connection meningkatkan joint stiffness dan stabilitas postural, terutama pada individu yang lebih tua atau cedera. Analisis aktivitas otot antagonis dengan elektromiografi atau EMG juga memberikan wawasan untuk rehabilitasi, kontrol robotik, dan deteksi resiko jatuh. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.